Shalom jemaat Tuhan, berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bina Iman. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang konflik dan penyelesaiannya. Pada dasarnya semua manusia ingin hidup dengan damai dan aman. Tetapi pada kenyataannya ketika menjalani kehidupan ini, pasti ada masalah hidup dan konflik yang dihadapi oleh setiap kita. Konflik merupakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara seorang individu dengan individu lainnya atau oleh sekelompok orang dengan kelompok yang lainnya. Konflik pertama kali terjadi dan dicatat oleh Alkitab yaitu ketika Lucifer memberontak kepada Allah dan konflik itu sama tuanya dengan dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka konflik pun turut masuk ke dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Alkitab menceritakan banyak sekali hal mengenai konflik, baik yang terjadi antar bangsa, kelompok maupun pribadi. Tetapi Alkitab juga memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kenapa konflik bisa terjadi? Konflik bisa terjadi karena pertama adanya keegoisan, kedua amarah, dan yang ketiga, tidak adanya penguasaan diri. Kita melihat bagaimana dampak dari sebuah konflik bisa berakibat fatal. Bisa berakibat sangat besar, bahkan terjadinya pembunuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab berbicara mengenai penyelesaian dalam hal konflik. Yang pertama, jikalau kita menghadapi konflik, baik antar pribadi maupun yang lainnya, maka Alkitab mengatakan selesaikanlah dengan baik, kalau bisa secara empat mata. Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Yesus mengatakan hal ini berhubungan dengan jikalau ada saudara yang berbuat dosa dan kita harus menegurnya. Tetapi hal ini juga berlaku ketika kita mengalami konflik dengan orang lain, maka alangkah baiknya kalau kita panggil mereka dalam situasi keadaan yang nyaman, yang memungkinkan untuk kita bisa berbicara dengan baik dan menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, membawa masalah konflik untuk diselesaikan atau dimediasi oleh orang yang takut akan Tuhan. Seringkali ketika terjadi konflik antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka dibutuhkan yang namanya mediasi atau perantara atau penghubung oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah. Dan Alkitab juga berbicara mengenai hal itu. 1 Korintus 6 ayat 1 mengatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Artinya adalah ketika ada perselisihan, ketika ada konflik, maka sebaiknya ada orang-orang yang takut akan Tuhan, ada orang-orang kudus yang juga menengahi, yang bisa menjadi perantara, penghubung, atau mediasi. Yang ketiga, yang paling penting adalah sebelum terjadi konflik, maka harus ada yang mengalah. Amsal 17 ayat 14 mengatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ini yang paling baik Bapak Ibu. Jadi sebelum perselisihan itu terjadi, konflik itu terjadi semakin besar, maka harus ada yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah kita mengambil sebuah tindakan supaya tidak terjadi efek yang lebih besar daripada apa yang akan terjadi akibat konflik yang ditimbulkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setiap kita mau hidup dalam keluarga maupun dalam sesama orang percaya dengan kerendahan hati. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jikalau ada masalah, kita selesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu dengan emosi dan lain hal sebagainya. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.